ucapkan banyak terima kasih buat Kapolda Banten yang betul memberikan atensi dan memperhatikan permasalahan Nikita Mirzani dengan memperhatikan keberadaan Niki sebagai seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak. Itu yang menjadi pertimbangan Bapak Kapolda. Sehingga Niki pada malam hari ini tidak dilakukan penahanan dan diizinkan untuk pulang bersama anaknya biar berkumpul dengan anak-anaknya di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga terima kasih buat Humas Polda Banten, buat Pak Kapolres, buat Bapak Kasat Serse dan penyidik yang luar biasa memberikan kesempatan kepada Niki, memberikan hak-hak kepada Niki untuk menjelaskan permasalahannya. Saya tidak akan berbicara materinya karena pada malam hari ini Niki hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang mengawal perkara ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Kapolda, Bapak Prof. Budi, Kapolda Banten yang sangat luar biasa memberikan atensi dan meminta supaya tidak dilakukan penahanan kepada Niki karena Niki mempunyai 3 orang anak. Itu yang paling penting. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih kepada rekan-rekan media semua. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Bang Fahmi, tadi kan wajib lapor disebut seminggu sekali. Itu wajib lapornya itu jangka waktunya berapa lama ya sampai? Wajib lapor itu nanti sesuai dengan keperluan proses hukum. Jadi tidak bisa kita nyatakan sebulan 2 bulan, tapi Niki tadi sebelum dia disuruh keluar dari ruangan ini sudah ada sebuah kesepakatan bahwa Niki wajib datang dan tidak boleh tidak datang. Kalaupun seandainya dia ada keperluan lain harus menyampaikan kepada penyidik bahwa saya mohon mungkin agak terlambat datangnya, tapi wajib untuk dilakukan wajib lapor. Itu adalah sebuah komitmen yang harus dijalankan. Yang terpenting dari semua yang saya sampaikan, adik saya malam ini pulang dan bertemu dengan anak-anaknya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan media yang mengawal persoalan ini, karena bagaimanapun juga kebenaran itu segala-galanya dan keadilan harus tetap ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Itu yang terpenting. Mbak Niki kasih keterangan dong, Mbak. Gimana perasaannya? Nah, itu urusannya Niki. Kak Niki pindah tengah, boleh? Pindah tengah. Di tengah, Kak Niki pindah tengah. Gimana tadi Arkana juga rewel tadi katanya panas juga dan gak makan kan? Kalau panas biasa kan di AC kan, tapi kan ini kan AC tapi maksudnya nggak beradaptasi dengan baik karena tempat baru. Tapi tadi bapak-bapak polisinya, ibu-ibu polawannya tuh baik-baik gitu. Pas aku bilang anakku panas deh kayaknya gitu, langsung dibeliin obat. Jadi mereka care banget, jadi nggak ada masalah sih. Kalau Arkana nangis ya namanya anak kecil pasti nangis, tapi nggak yang rewel kayak gimana-gimana. Katanya sempat bilang kalau misalkan masuk dalam bumi Arkana juga akan diganti. Enggak, masalahnya Arkana itu nggak bisa jauh dari aku gitu. Kalau nggak ngeliat muka saya tuh dia pasti akan nangis gitu. Biasanya kan kalau misalkan pergi atau kemana masih bisa komunikasi lewat video call gitu. Tapi kan kalau di sini kan handphone nggak ada, apa nggak ada. Jadi mungkin dia ada batin kali ya, karena kan Arkana ini termasuk anak yang sering dilaporin polisi juga kan. Waktu hamil yang ketiga juga kan sempat bolak-balik Jakarta Selatan gitu. Jadi kayaknya perasaannya lebih kuat ke aku. Jadi kalau aku ada masalah dia pasti nggak mau jauh. Kak Niki setelah melaa Kalau shock pasti shock ya, karena anak-anakku kan belum pernah dapat apa ya perlakuan seperti itu. Mereka kan anak-anak lembut semua gitu, jadi kayak gitu kaget tapi masih bisa diatasi. Kak Niki perasaannya setelah menjalani pemeriksaan selama 1 kali 24 jam dan sekarang dinyatakan bebas gimana? Perasaannya ya lillahi ta'ala itu aja. Dari flow aja, kalau aku tuh dari flow aja orangnya gitu, nggak mau terlalu yang aku mau ngikutin aja lah kata Pak Polisi, ayo BAP, ayo diminta keterangannya, ayo gitu, istirahat tuh istirahat gitu. Jadi nggak ada penolakan, nggak ada yang bagaimana gitu. Mbak, Tapi sebelum sempat Mbak, diminta Instagramnya Kak Niki juga. Instagramku hilang kan tiba-tiba. Mbak,
HP disita. Mbak Niki, sebelumnya kan Anda sangat reaktif terhadap teman-teman kepolisian. Apa? Sangat reaktif dan cenderung emosional juga terhadap teman-teman polisi. Namun hari ini polisi telah membantu Anda. Apa tanggapannya? Ya polisi itu kan memang the best. Ya kalau dibantu ya memang apa ya, melayani ya memang harus dibantu gitu. Karena satu dan lain hal mungkin ya tadi ini kooperatif ya, karena tadi dibilangnya punya anak gitu, tapi kan mau punya kan, bukan mau sendiri, ya udah. Karena tadi publik geger kalau kan ini dibebaskan, apakah tadi ngomong apakah anak menjadi tameng mungkin? Nggak ada. Saya pikir nggak ada kaitannya. Jadi Nggak ada kaitannya ya, jangan ini- suka bawa-bawa anak kami. Jangan pintar lagi nanti bikin berita gara-gara anak kita dibebaskan, nggak ada. Saya tuh udah siap gara-garanya. Jadi gini, kalau Anda supaya tidak menimbulkan salah paham, perkara ini sebetulnya adalah perkara pencemaran nama baik. Artinya pasal itu merujuk pada undang-undang ITE. Ya. Jadi pencemaran nama baik itu mungkin ada kalimat-kalimat yang ditafsirkan seolah-olah Niki mencemarkan nama baik seseorang, dan itu yang dilaporkan. Nah, saya tidak akan terlalu jauh membahas persoalan pencemaran nama baik, karena pada malam ini saya hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, kepada Bapak Wakapolres, Bapak Humas, Bapak Kasat Serse yang selama ini begitu antusias, begitu atensi memberikan hak. Satu yang harus dipahami, memberikan hak kepada Niki sebagai orang yang diperiksa. Apa sih yang menjadi permasalahan kamu Niki sehingga kamu memposting? Itu semua sama Niki sudah dijelaskan, dan itulah yang menjadi pertimbangan penyidik, dan itu menjadi pertimbangan Bapak Kapolda, sehingga pada malam hari ini Niki, kamu pulang, kamu berkumpul dengan anak-anak, perintah daripada Kapolda, silakan Niki pulang, Niki berkumpul sama keluarganya, sama anak-anak. Terima kasih banyak. Berarti Bang, tadi surat yang dari Propam itu lanjutnya seperti Saya pikir itu akan pembahasannya tidak pada malam hari. Pada malam hari ini adalah malam di mana Niki mengucapkan banyak terima kasih kepada penyidik, kepada Bapak Kapolda, kepada Humas, kepada Wakapolres, semuanya yang telah memberikan hak kepada Niki, yang telah mengatensi. Permasalahan ini adalah permasalahan pencemaran nama baik, jadi bukan kasus pembunuhan, bukan kasus apa-apa, sehingga wajar kalau itu menjadi perhatian. Kenapa sih? Ada apa ini persoalan? Dan itu setelah dicerna, oke lah, Niki diberikan hak untuk pulang dengan wajib lapor. Kalian jangan lupa kasusnya Nindya Yunda sudah 2 kali pemanggilan dan selalu mangkir kan, coba cari dong kemana. Kalau sopirnya ketakutan, bukan hanya ketakutan. Jadi kalau itu cerita pada hari Jumat, seingat saya ditelepon untuk datang di salah satu RT yang ada di wilayah hukum Ibu Rini atau istri daripada Leman, ditemuin oleh seseorang dengan bermacam-macam kalimat yang pada akhir intinya adalah untuk mencabut laporan. Tapi Rini, dia bilang, saya tidak akan mencabut laporan saya karena suami saya tidak akan bisa kembali seperti semula. Suami saya tidak mungkin akan bisa normal. Suami saya tulalit sekarang. Artinya sudah error. Sehingga dia bilang apapun tidak bisa mengembalikan suami saya menjadi Sulaiman yang dahulu. Saya minta proses jalan terus, saya minta ditegakkan, saya minta keadilan, saya minta Polres Jakarta Selatan proses secepatnya.